Pemirsa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merilis data terbaru terkait kelas menengah Indonesia. Dalam data tersebut, jumlah penduduk kelas menengah mengalami penyusutan signifikan hingga 9,5 juta orang. Tak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, namun fenomena ini juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan apa yang sebenarnya menyebabkan penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bapak Ajib Hamdani. Ya, Bapak Ajib Hamdani, terima kasih telah bergabung bersama di Ya, sama-sama Mbak Nabila. Ya, langsung saja Pak Ajib. Ini membahas mengenai faktor utama apa yang menyebabkan penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia hingga 9,5 juta orang. Jadi begini Mbak Nabila, bahwa memang penyusutan kelas menengah berkurang kira-kira di angka 9,5 juta itu ada dalam rentang waktu selama 5 tahun terakhir Mbak Nabila. Dan kondisi ini sebenarnya menjadi bagian scaring effect atau bekas efek dari COVID pandemi kemarin yang terbawa sampai dengan sekarang. Nah, jadi momentum terbesarnya justru karena pandemi sebenarnya. Jadi ketika tahun 2019 dibandingkan dengan sampai tahun 2025, 9,5 juta orang itu mereka turun kelas dari kelas menengah menjadi kelas di bawahnya. Ini kondisi yang kita potret di lapangan. Nah, sehingga kemudian yang menjadi PR lebih lanjut adalah bagaimana agar penurunan tingkat kelas menengah ini tidak menjadi tren yang terus turun ke depannya. Ini yang kemudian kita formulasikan baik oleh dunia usaha, oleh private sector, dan kita minta agar dukungan pemerintah itu mereka bisa mendorong regulasi-regulasi, mereka bisa mendorong insentif yang tepat sasaran, sehingga bagaimana kemudian kelas-kelas menengah yang tadinya turun bisa punya kesempatan kembali untuk mereka merecovery, untuk mereka bisa kembali naik kelas. Kira-kira begitu yang menjadi narasi kita, Mbak Nabila. Ya, menurut Pak Ajib sendiri, apa dampak penurunan kelas menengah ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Pak? Nah, yang menjadi problem selanjutnya adalah dari istilahnya itu trickle down effect-nya, karena kalau berbicara masalah pertumbuhan ekonomi kita, Mas David, bahkan kalau kita lihat PDB kita mencapai 22.000 triliun pada tahun 2024 kemarin, itu lebih dari 57% ditopang oleh konsumsi masyarakat. Sehingga kemudian kalau kita melihat kelas menengah itu turun, maka ini secara langsung akan mempengaruhi kualitas konsumsinya, secara langsung akan mempengaruhi daya beli masyarakatnya secara umum. Sehingga kemudian ketika faktor signifikan pertumbuhan ekonomi, faktor signifikan dari produk domestik bruto Indonesia mengalami kontraksi, maka efeknya adalah pertumbuhan ekonomi kita akan cenderung melambat. Ini yang kita lihat, makanya kemudian bagaimana di kuartal pertama di tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi kita hanya mencapai 4,87%, Mas David. Padahal kita punya proyeksi awal, sesuai dengan kebijakan ekonomi makro kita punya ukuran di angka 5,2% secara konservatif. Tapi memang kemudian ketika daya beli masyarakat kita merosot, daya beli masyarakat kita itu turun, maka efek secara langsung pertumbuhan ekonominya itu bisa menjadi kemungkinannya kecil untuk bisa over target. Bahkan kemudian kalau kita lihat terakhir-terakhir ini pemerintah juga merevisi yang tadinya 5,2%, bukan hanya pemerintah Mas David, tapi bahkan juga bagaimana global melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa di bawah 5%. Perkiraan kita di angka 4,9 sampai 5%. Walaupun tentunya kita juga tetap mempunyai harapan pertumbuhan ekonomi kita secara agregat sampai akhir tahun 2025 itu bisa di atas 5%. Tapi ketika melihat realitas bahwa penopang signifikan dari pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang begitu luar biasa dengan penurunan kelas menengah ini, maka memang target pertumbuhan ekonomi sampai dengan 5% itu ya relatif lebih achievable ya kalau memang targetnya di angka 5%. Kira-kira demikian Mas David. Ya, Bapak Ajib, apakah fenomena menurunnya jumlah kelas menengah ini bersifat sementara atau menunjukkan tren struktural yang akan terjadi dalam jangka yang panjang? Ya, kalau kita lihat memang harus kita bedah bahwa sebenarnya kalau berbicara penurunan kelas ini kita bagi dua sektor utama sebenarnya Mbak Nabila. Satu berbicara masalah profesional yang kemudian mereka menjadi kelas menengah. Berbicara profesional ini berbicara masalah bagaimana iklim usaha di Indonesia. Bagaimana kemudian ease to doing business juga harus terus didorong misalnya. Karena ini juga terkait dengan masalah bagaimana job creation.
ketika semakin banyak ada quality job creation, semakin banyak adanya good job creation, maka hal ini akan bisa mendorong lahirnya profesional-profesional, lahirnya kondisi ekonomi yang lebih baik dalam konteks berbisnis, sehingga potensinya akan menambah kelas-kelas menengah dari sektor tersebut. Kemudian sektor yang kedua adalah berbicara masalah pengusahanya, Mbak Nabila. Karena dalam konteks ini bisnis harus terus didorong, pengusaha-pengusaha harus didorong. Karena kalau kita lihat rasio pengusaha di Indonesia itu di kisaran 3% di tahun 2025 ini. Harapan kita itu bisa terus kita genjot, dan bukan hanya kita naikkan rasio jumlah pengusahanya, tapi bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha yang ada mereka bisa naik kelas. Yang tadinya mikro bisa menjadi kelas kecil misalnya, kelas kecil kemudian bisa menjadi kelas menengah. Dan harapannya kelas menengah tentunya menjadi kelas besar. Kelas besar kita dorong menjadi pemain-pemain global. Nah, iklim usaha yang kondusif ini perlu didorong oleh pemerintah. Karena dalam konteks ekonomi, dalam konteks bisnis, akan sulit mengharapkan berjalan secara alamiah, kemudian melahirkan pengusaha-pengusaha kelas menengah. Tapi kemudian harus ada campur tangan pemerintah, harus ada insentif pemerintah. Karena kalau pemerintah tidak turun tangan, pasti berbicara kapitalistik yang akan naturalnya, secara alamiahnya, yang tinggi akan bertambah tinggi, yang besar bertambah besar, yang kecil ya begitu-begitu aja. Makanya kemudian harapan kita pemerintah bisa melakukan intervensi regulasi tanpa membuat konsentrasi ekonomi secara umum. Karena ini berbicara membangun level playing field yang cukup fair buat para pelaku usaha. Tapi poinnya adalah kemudian bagaimana para pengusaha ini didorong, diberikan iklim, diberikan insentif yang tepat sasaran, diberikan deregulasi, ada regulation streamlining misalnya. Nah, kondisi ini yang membutuhkan sebuah kebijakan bersifat komprehensif, Mbak Nabila. Jadi ruang-ruang itu diciptakan, ruang-ruang itu dibentuk, dan ruang itu diberikan oleh pemerintah. Bagaimana rasio-rasio dan angka-angka itu bisa terus bisa dieskalasi. Demikian Mbak Nabila. Ya, dengan adanya penyusutan kelas menengah ini, otomatis akan adanya badai PHK yang dimana masih mengancam. Lantas sektor apa saja yang paling terdampak hingga menyebabkan turunnya jumlah kelas menengah ini, Pak? Ya, PHK memang menjadi sebuah isu yang cukup serius, Mas David. Karena kalau kita lihat bagaimana PMI manufaktur kita yang mengalami konstruksi, dan bahkan pada bulan April kemarin mencapai dan menyentuh angka 46. Itu adalah angka terendah sejak bulan April 2021. Artinya ini menjadi sebuah lampu indikator yang harus kita perhatikan dengan seksama. Ketika kemudian daya belinya juga terus melemah, sehingga kemudian yang menjadi korban tentunya adalah bergerak ini. Pengusaha ini adalah orang yang paling realistis. Untuk bisa survive tentunya harus ada efisiensi. Dan berbicara efisiensi, yang paling depan mata berbicara masalah employee tentunya. Ini secara naturalnya dan secara umumnya, Mas David. Sehingga kemudian kalau ditanya, apa yang paling terdampak? Sudah pasti industri padat karya. Tapi kita kebetulan ada berita positif, misalnya ketika tarif Trump turun dari 32% menjadi 19%. Kenapa? Karena sebenarnya komoditas-komoditas ekspor kita ke Amerika dari Indonesia itu adalah untuk komoditas-komoditas yang padat karya. Beda dengan barang-barang impor dari Amerika ke Indonesia. Nah, artinya perkembangan-perkembangan terakhir ini menjadi sebuah harapan baru bahwa potensi PHK ini bisa relatif dihentikan gelombangnya. Poin kedua adalah berbicara perkembangan ratifikasi yang ada di UCEPA, di mana kita akan membangun sebuah Economic Partnership Agreement yang itu nanti akan mengarah pada Free Trade Agreement. Ketika sudah terbangun FTA, ada dua hal utama yang bisa menjadi nilai tambah buat kita. Perluasan pasar ekspor ke Uni Eropa, yang kedua adalah potensi investasi yang masuk dari Uni Eropa ke Indonesia. Karena kalau kita lihat di data terakhir tahun 2025, Uni Eropa itu tidak masuk 5 besar investasi masuk ke Indonesia. Kemudian ketika dibangun UCEPA, maka potensi investasi akan masuk. Dan ketika investasi masuk, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja, sehingga ini bisa menambal atas PHK-PHK yang terjadi kemarin. Karena kalau kita lihat data statistik, Mas David, bahwa PHK kemarin cukup signifikan, apalagi ada beberapa kondisi extraordinary misalnya. Dan kalau kita lihat, PHK paling tinggi periode triwulan kedua ini misalnya dari Jawa Tengah. Kenapa dari Jawa Tengah? Karena kebetulan di sana ada Sritex misalnya. Ini kan menjadi sebuah simbol usaha padat karya. Sehingga kemudian ketika terjadi gelombang problem di Sritex misalnya, maka kemudian
terjadi eskalasi PHK yang begitu luar biasa. Makanya pada periode ini Jawa Tengah, biasanya kan Jawa Barat ini yang menjadi problem PHK. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana hubungannya gelombang PHK, memang sangat berbanding lurus dengan kondisi ekonomi global, juga bagaimana kekuatan ekonomi domestik dan bahkan juga sektor padat karya. Tapi harapan kita dengan beberapa perkembangan terakhir yang ada, ini terjadi penguatan daya beli, terus kemudian PMI manufaktur kita bisa kembali naik, dan gelombang PHK relatif bisa lebih ditekan. Kira-kira demikian, Mas David. Jadi Pak Ajib, apa langkah konkret yang harus diambil pemerintah untuk memulihkan dan memperkuat posisi dari kelas menengah ini? Oke, begini. Sebenarnya kalau kelas menengah tidak terlalu terpengaruh dengan adanya semacam misalnya program-program pragmatis jangka pendek BLT misalnya, karena BLT sudah pasti menyasar keluarga-keluarga yang kurang mampu. Tapi sebenarnya ketika BLT didorong secara tidak langsung akan mendorong daya beli secara umum. Ketika daya beli secara umum terdorong, maka kemudian usaha PMI manufaktur juga akan naik. Kemudian PMI manufaktur naik, maka otomatis usaha-usaha akan kembali bergeliat dan ini akan mendorong kembali kelas-kelas menengah untuk bisa kembali ke kelasnya tersebut. Nah, kembali ke tadi. Sekarang apa yang terjadi ketika kelas menengah mengalami kemerosotan jumlah seperti ini? Yang bisa dilakukan pemerintah adalah pertama sekali lagi job creation, good job creation, quality job creation. Kemudian yang kedua adalah membangun is to doing business dan konteks berbisnis. Dan kemudian terakhir pemerintah mendorong insentif-insentif yang tepat sasaran. Insentif fiskal, insentif moneter maupun insentif regulasi. Demikian Mbak Nabila. Baik, terima kasih Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Sekali lagi terima kasih Pak untuk insight-nya. Sama-sama Mas David, sama-sama Mbak Nabila. Terima kasih.